Salam. Puji Tuhan, karena waktunya telah tiba, kita akan datang beribadah dalam ibadah doa hari ini Selasa 1 Juli 2025. Ternyata kita sudah memasuki bulan Juli ya, bulan 7. Mari dengan senang hati dan sukacita dari Tuhan kita beribadah. Segala pergumulan, kekhawatiran, apa yang kita perlukan, kalau kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh segenap hati, Tuhan akan memberikan pertolongan sehingga nanti kita pulang penuh dengan sukacita dari surga. Kita bagi berdiri. Yerusalem, kota idaman. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan akan Dikau yang bercahaya kemuliaan. Ya bagiku Kaulah kota idaman. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan akan Dikau, oh kota kesucian Allah. Di sana perhentian rasa gelisah. Tuhan, berilah kasih-Mu yang utama agar daku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna. Aku merindu menjadi milik-Mu. Aku merindu. Aku merindu menjadi milik-Mu. Nanti saudara pada tamu dan tersipan doa untuk pembukaan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami merindu Tuhan untuk selalu tertuju kepada Engkau Tuhan di surga, di tempat kediaman-Mu yang kekal Tuhan, di mana Yerusalem baru, disitulah Tuhan kota yang kami idamkan dan kami akan tujui, sebab kami adalah sebagai orang asing di bumi ini dan kami akan kembali Tuhan bersama-Mu selama-lamanya Tuhan.
Biarlah ini menjadi kerinduan bagi kehidupan kami. Dan biarlah juga pada kesempatan hari ini ibadah doa penyembahan, Engkau yang berhadirat di tengah-tengah kami dan mengurapi kami sekalian. Setiap puji-pujian dan penyembahan yang kami naikkan menjadi asap rupa yang berbau harum demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami, bersama kami menolaknya hanya dalam satu nama, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis setan kami perintahkan Kau keluar hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berdaulat dan bertata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Tuhanku, tuntunlah. Tuhanku, tuntunlah. Ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya dalam merabaya, dalam pencobaan. Peganglah tanganku ya Tuhan. Tuhanku, tuntunlah. Ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya dalam merabaya, dalam pencobaan. Peganglah tanganku ya Tuhan. Dari awal. Tuhanku, tuntunlah. Ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya dalam merabaya, dalam pencobaan. Peganglah tanganku ya Tuhan. Peganglah. Peganglah tanganku ya Tuhan. Ya. Tak pernah kecewa. Pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, makin bahagia, tak pernah kecewa, buat selamanya. Dia arti kata-katanya. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa,
puas selamanya. Kitab kehidupan. Ya, kita berdiri. Ikan Banyak orang yang telah sekian lama mengikut Tuhan, dengan berjerih lelah dalam melayani Tuhan, namun akhirnya jadi tolak Tuhan. Sebab itu berusahalah agar namamu ada tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Jadilah sebagai domba yang mau setia digembalakan. Hiduplah taat sesuai firman-Nya. Ku bahagia, namaku ada tertulis di dalam kitab kehidupan, dan ku pasti masuk kota Allah yang hidup, Yerusalem baru, kota mempelai yang indah. Ku bahagia, namaku ada tertulis di dalam kitab kehidupan, dan ku pasti masuk kota Allah yang hidup, Yerusalem baru, kota mempelai yang indah. Yerusalem baru, kota mempelai yang indah. Kita berdiri, kita mendengarkan firman Tuhan. Oh Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya, bawa saya masuk sana. kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Haleluya. Benar Tuhan, inilah kerinduan kami yang tertinggi. Kami rindu masuk kota Yerusalem yang baru, di mana di sana tidak ada lagi peperangan, tidak ada penyakit, tidak ada keluh kesah.
selain hidup dalam damai dan apa yang kami perlukan sudah tersedia selama-lamanya. Itu sebabnya kami rindu ke sana, semua seisi keluarga kami, untuk menikmati keindahan kota Yerusalem baru yang pintu gerbangnya terbuat dari mutiara, jalan-jalannya dari emas. Tidak ada di sana keluh kesah, peperangan, penyakit, maut tidak ada di sana. Hanya sukacita, damai kekal selama-lamanya. Itulah kerinduan kami, Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Singkat bukakanlah firman-Mu, supaya mata kami melihat keajaiban firman-Mu yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, mengubah hidup kami yang nafsani menjadi manusia yang rohani. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya. Dalam hidup kita di dunia tentu banyak pergumulan yang kita hadapi, ya. Banyak pencobaan yang kita hadapi, dan memang itulah dunia, ya. Nanti setelah di surga barulah tidak ada pencobaan. Amin. Tapi pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa, dan Allah itu setia. Dia siap membuka jalan keluar supaya kita mampu cakap menanggungnya. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal yang 122 ayat yang pertama. Boleh ayat 1 mulai. Mazmur 122 ayat pertama. Temanya adalah berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem. Ya. Mazmur 122 ayat yang pertama. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ya, senang kalau diajak ibadah. Amin. Amin. Jangan dibilang mudah-mudahan nggak datang nanti ke sini ngajak saya beribadah. Harus senang kalau diajak orang beribadah. Terus, sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. ya, ayat 6 ulang, ya. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Ya, jadi berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem. Ya. Jadi berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem. Ya. Yerusalem ini adalah ibu kota Israel. Ya. Ibu kota Israel
yang belakangan ini sedang bergejolak, berperang. Ya, tugas kita adalah berdoa. Ya, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Jadi supaya Yerusalem itu sejahtera. Sejahtera itu artinya berkecukupan. Ya, rumah tangganya sudah sejahtera, sudah berkecukupan, tidak berkekurangan. Tapi juga sejahtera artinya juga damai, tenang. Ya, jadi berkecukupan, damai itu kerinduan setiap orang. Amin. Supaya hidup kita, Yerusalem sekarang itulah mempelainya Tuhan, tubuh Kristus. Itulah kita ini. Amin. Nah, kita inilah tubuh Kristus. Ya, jadi kita bermohon supaya tubuh Kristus, ya, mempelainya Tuhan itu damai dan sejahtera. Ya, nah, sudah damai, sejahtera lagi. Ya, berkecukupan. Ya, wah, keluarganya sudah sejahtera, ya berarti sudah berkecukupan. Ya, jadi kita berdoa buat Yerusalem. Untuk sekarang Yerusalem itu adalah gereja Tuhan, tubuh Kristus, ya, mempelainya Tuhan. Ya, jadi tidak datang sendiri, tapi harus didoakan. Seandainya datang sendiri, ya nggak usah disuruh berdoa, ya. Tapi harus didoakan, artinya diusahakan, ya, supaya Yerusalem itu sejahtera, ya, damai, berkecukupan. Hidup kita damai dan berkecukupan. Ya, sudah damai, cukup. Kebutuhan kita setiap hari tercukupi. Ya, tapi kalau perang, kemudian kekurangan lagi, ya, serba kekurangan, kemudian perang lagi. Rasa hidup itu nggak ada ketenangan, nggak ada ketenangan. Ya, ekonomi nggak cukup, kemudian terus ada masalah dalam rumah tangga, masalah dalam pribadi, terus ada masalah non stop. Ya, dan banyak orang akhirnya, ya, mengambil jalan pintas daripada hidup menderita. Lebih baik mengakhiri hidup dengan minum baygon. Minum baygon. Racun, ya, baygon atau racun. Ya. Tapi kalau orang mati bunuh diri itu tidak ada ampun. Membunuh diri sendiri tidak ada ampun. Dalam Alkitab ada yang membunuh diri sendiri. Contohnya Yudas. Yudas menggantung diri dia. Ya, menggantung diri di antara langit dan bumi. Hidupnya terkatung-katung. Dan isi perutnya pecah. Jadi berbau busuk. Ya, ini sebenarnya dia sudah enak jabatannya rasul, kemudian jadi kasirnya Tuhan, bendaharanya Tuhan, ya. Tapi suka mengambil uang, dicuri sedikit demi sedikit. Nah, hari ini ambil sedikit,
Ada persembahan, nanti ambil sedikit, lama-lama nanti terus jadi tabiatnya pencuri, mencuri. Ya, jadi harus bertobat, harus bertobat. Bertobat artinya bertobat artinya berhenti berbuat dosa. Apa artinya bertobat? Ini sudah bertobat ini atau belum nih? Udah berhenti berbuat dosa? Artinya bertobat berhenti berbuat dosa. Jangan ulangi lagi berbuat dosa. Karena upah dosa maut. Upah dosa apa? Maut. Maut itu sebuah kerajaan maut. Kerajaan apa? Kerajaan maut. Itu kerajaan iblis, kerajaan maut. Ya, jadi harus belajar bertobat. Jangan mencuri. Termasuk milik Tuhan jangan dicuri. Termasuk apa? Apa milik Tuhan? Milik Tuhan apa itu? Persepuluhan. Pernah ngambil persepuluhan dimakan? Kalau saya paling takut makan mencuri miliknya. Tuh saya ambil selalu 20%, bukan 10%. Dan kolekte nggak saya ambil. Saya mulai udah lama nggak ngambil kolekte. Dipersembahkan kembali. Karena kita harus beri contoh. Walaupun kita di rumah itu banyak orang yang makan. Ada beberapa keluarga di rumah ini makan, ya kan? Nah, tapi kita hidup bukan dari kolekte. Ya, sudah kita belajar, kita hidup dengan iman. Amin. Hidup dengan iman. Ada laporannya. Ada nanti laporannya ditampilin di RCD. Ya. Nah, jadi kita ini belajar hidup dengan iman. Amin. Ya. Jadi berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem. Yerusalem itu sekarang, untuk sekarang itu kita. Amin. Kita harus berdoa untuk kesejahteraan jemaat Tuhan. Amin. Berdoa untuk kesejahteraan, berkecukupan. Salah satu artinya sejahtera. Yang kedua itu aman. Aman, tenang, sejahtera, berkecukupan, makan minum Tuhan cukupi, ya. Kemudian damai, aman. Ya, nah ini namanya kerajaan surga. Kerajaan surga bukan soal makan dan minum, tapi soal damai sejahtera. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran. Akibat kebenaran adalah ketenangan, ketentraman selama-lamanya. Ya, akibat kebenaran adalah ketenangan, ketentraman selama-lamanya. Tenang, tentram. Jadi bukan seperti gelombang laut. Ditiup terus oleh angin, terus gak pernah berhenti, gelisah terus, cemas, takut. Gelisah, cemas, takut. Ya, jadi untuk mendapatkan ya kesejahteraan, ya harus berdoa. Berdoalah untuk kesejahteraan. Makanya kita datang berdoa supaya hidup kita sejahtera, aman. Jadi kalau hidupnya, rumah tangganya belum aman, belum sejahtera, ya berdoa. Ya. Kan Tuhan Yesus berkata, mintalah maka kepadamu akan diberi. Ketoklah bagimu pintu akan dibuka.
carilah kamu akan mendapat. Tiap-tiap orang yang meminta akan menerima, yang mencari mendapat, yang mengetuk pintu dibukakan. Ini firman Allah yang mengatakan, Tuhan Yesus berkata begitu, ya. Jadi bisa diminta. Mintanya itu dengan iman. Dengan apa? Iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita berharap, ya, kita belum melihat, tapi itulah namanya iman. Meminta, ya, dengan iman. Ya, nanti Tuhan akan memberi. Memberi itu dengan limpahnya. Alkitab mengatakan Dia sanggup memberi jauh lebih besar dari yang kamu doakan dan pohonkan. Jadi Allah sanggup memberi jauh lebih besar dari yang kita doakan. Makanya ada kebaktian doa. Kebaktian doa. Ya, untuk bermohon kepada Tuhan. Ya, bermohon kepada Tuhan. Meminta. Ya, meminta. Tapi juga sekaligus kita menyembah, mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan. Kalau hidup saudara tidak menjadi milik Tuhan, ya, tidak mungkin saudara diberkati atau selamat. Ya, kalau kita menjadi milik Tuhan, barulah kita diselamatkan, diberkati. Ya, serahkan tubuhmu, hidupmu kepada Tuhan. Serahkan seluruh hidupku, tubuh, jiwa, rohku, ku persembahkan kepadamu. Tangan Tuhan menerima, ya. Jadi kita menjadi milik Tuhan. Sejak kita total menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sejak saat itu kita menjadi milik Tuhan, maka Tuhanlah yang bertanggung jawab untuk keselamatan kita, semua kebutuhan kita selama di dunia ini. Ya, selama di dunia ini. Jadi jangan lupa, ya, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ya, tidak mungkin saudara menjadi milik Tuhan, saudara belum pernah persembahkan hidup saudara kepada Tuhan. Ya, ya, Roma berapa itu? Persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan. Roma 12, ya, ayat 1, coba. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, mempersembahkan tubuh kita ini kepada Allah. Ya, kita persembahkan. Tuhan, aku persembahkan tubuhku, hidupku, ya, menjadi milik-Mu. Jadi begitu kita serahkan tubuh kita, hidup kita kepada Tuhan, maka sejak saat itu hidup kita menjadi milik Tuhan. Tuhanlah yang bertanggung jawab untuk keselamatan kita, kebutuhan kita selama kita di dunia ini. Amin. Nah, tapi kalau kita tidak pernah persembahkan diri kita kepada Tuhan, tidak pernah kita menjadi milik Tuhan. Tidak pernah menjadi milik Tuhan. Jadi begitu kita persembahkan tubuh kita kepada Tuhan, kita menjadi milik Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab untuk keselamatan kita. Amin. Tuhan bertanggung jawab. Apapun yang terjadi, kalau hidup kita sudah kita persembahkan kepada Tuhan, ya, Tuhanlah yang mengatur. Nanti Tuhan yang akan menolong dalam segala perkara. Kenapa? Sebab di dunia ini, namanya dunia, banyak masalah.
Kalau di sorga baru tidak ada masalah. Kalau di sorga ada masalah nggak kira-kira? Nggak ada. Ya, nggak ada masalah di sorga. Ya, di sorga itu yang ada itu damai, sukacita, kebenaran. Di sorga mah nggak ada lagi penyakit, nggak ada peperangan, nggak. Ya. Nah, selama di dunia ini, namanya dunia, ya, banyak pergumulan. Ya, selagi kita hidup, selagi hidup. Bukankah manusia harus berjuang, bergumul di bumi? Manusia harus bergumul, berjuang. Ya. Bangun pagi, harus ada beras, harus ada gas, harus ada bumbu, harus ada uang untuk ini, untuk itu, untuk ini semua harus ada. Itulah di dunia. Kalau kita masih hidup, ya memang dihadapkan pada kebutuhan itu, ya. Tapi kalau muncul rasa khawatir, serahkanlah segala khawatirmu, sebab Dia yang memperdulikan kamu, Dia yang memelihara kamu. Jadi yang peduli kepada kita itu Tuhan, yang memelihara kita itu Tuhan. Ya, peduli. Dia peduli. Dia memelihara kita. Ya, pelihara. Seperti seorang ibu, seorang bapak punya anak. Dia pelihara dia. Ya, begitu juga Bapa di surga terhadap kita. Ya, Dia pelihara kita. Dia rawat kita. Ya, sebagai anak-anaknya. Ya, jadi hidup itu memang di dunia itu pasti banyak kebutuhan. Banyak kebutuhan. Ada yang sudah mapan, ya sudah mapan, mah enak lah. Ya, nggak perlu ada khawatir. Ya, tapi masih banyak di antara manusia kita ini masih berjuang. Tapi ada juga orang sudah punya semua tapi nggak ada damai di hatinya. Nggak ada damai, gelisah terus. Gelisah. Ya. Tidur umpamanya jam 8 malam. Tapi nggak nggak tidur dia. Ya. Masih terus bolak-balik. Ya. Gelisah. Alkitab mengatakan, mengapa engkau gelisah, hai jiwaku? Bisa orang gelisah. Ya. Akhirnya dia berkata, berharaplah kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Berharap itu artinya mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harapnya, yang mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Ya, jangan mengandalkan manusia. Jangan. Andalkan Tuhan. Ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan dalam kesulitan, dalam masalah apapun yang kita hadapi dalam rumah tangga, ya, ayo berharap, ya, mengandalkan Tuhan, ya, yang ada nanti berkat. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itulah pertolongan, mujizat, kesembuhan, ya, banyak hal yang kita dapat kalau kita, ya, berharap kepada Tuhan, ya. Sebab selama kita di dunia ini tidak berhenti, pasti terus aja ada kebutuhan. Sekarang uangnya umpamanya 2 juta. 2 juta ini habis. Harus datang lagi penggantinya. Karena besok harus hidup lagi, kan? Ya kan? Nah, kebutuhan pasti datang. Terus kebutuhan terus. Nah,
Kalau di sorga nanti nggak saya pikirin lagi itu, udah di sorga mah, ya semua sudah tersedia. Amin. Di sorga nggak usah lagi masak, beli gas, beli bawang, beli, nggak ada di sorga seperti itu. Di sorga tinggal metikus, makan buah pohon kehidupan. Ya, makanya di sorga itu paling enak. Mau sekarang atau nanti aja? Ya, orang di sorga itu enak. Amin. Paulus berkata, aku sebenarnya pengen cepat-cepat ya, cepat. Tapi mengingat kamu, kata Paulus, ya, aku masih suka tinggal di dunia, ya, mengingat kamu, kata, ya. Jadi kita hidup, ya, di dunia banyak pergumulan, ya, banyak perjuangan kita. Jadi Yerusalem, di Yerusalem itu ada banyak perkara, ya, ada banyak hal di situ, ya. Nah, ada bait Allah di sana, ya. Kemudian raja dan rumah raja, kemudian masyarakat banyak, ya. Kemudian juga terjadi perdagangan, transaksi, ya. Nah, kemudian, ya, interaksi, ya, antara masyarakat satu dengan yang lain, ya, itu di Yerusalem. Tapi, ya, semua karena pengertian Yerusalem itu kota damai. Kota apa? Kota damai. Itu artinya Yerusalem, ya. Yerusalem, kota damai, kota tenang. Nah, sekarang bergolak. Perang. Alkitab mengatakan nanti kalau Yerusalem sudah dikepung oleh bangsa-bangsa, ketahuilah waktunya sudah jadi kalau Yerusalem dia apa tadi? Dikepung oleh bangsa-bangsa. Waktunya sudah itu kata firman Tuhan, ya. Jadi pasti nanti terjadi dikepung, ya, oleh bangsa. Kalau sudah dikepung berarti waktunya sudah ya. Tugas kita sekarang kita beribadah. Tugas kita apa? Ibadah, berbakti dengan segenap hati, dan berbakti itu harus seisi keluarga. Ya, Joshua berkata, ya, kalau kamu anggap tidak baik beribadah, tapi aku dan seisi rumah tanggaku, ya, kami akan beribadah. Ya, biar orang lain malas, jangan tinggalkan ibadah. Amin. Sebab yang diukur nanti bukan uang saudara, ilmu saudara, gelar saudara. Yang diukur itu adalah ibadah. Ukurlah baik suci dan mereka yang beribadah. Jadi yang diukur itu bukan ilmunya, tapi ibadah. Amin. Nah, kalau kita sudah masuk ukurannya Tuhan, ibadah kita sudah masuk ukurannya Tuhan, berarti kita 100% selamat. 100% selamat. Ya, jadi harus tekun beribadah. Amin. Tekun. Ya, podium datang dari jauh. Tuhan perhatikan, apalagi jauh itu. Kenapa terjadi perbanyakan roti? Kenapa terjadi mujizat? Karena ada orang yang datang dari jauh. Hatiku ibah kepada orang banyak ini. Kalau aku nanti menyuruh mereka pulang, lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Sebab mereka ada yang datang dari jauh. Amin. Ada yang datang dari dekat, ada yang dari jauh, ya.
Jadi Tuhan perhatikan orang yang datang dari jauh. Jadi jangan, wah saya dari jauh, saya Korea. Enggak, jangan saudara. Jangan malas. Ya, Tuhan perhatikan kita yang datang dari jauh. Ya. Makanya terjadi mujizat itu, ya. Perbanyakan roti, mujizat terjadi, ya. Tuhan perhatikan, ya. Nah, saudara, jadi kita jangan malas atau berhenti beribadah, tetapi meningkatkan ibadah kita. Meningkatkan, maksudnya itu begini, meningkatkan itu, kalau masih satu ibadahnya, katakanlah ibadahnya baru satu, nah, ibadah umum nih, pelita emas, ibadah umum. Yang datang hanya waktu Minggu saja ibadah umum. Sekarang tambah umpamanya doa. Kalau ini PA ini, pendalaman Alkitab. Ibadah umum, ibadah pendalaman Alkitab, ibadah doa. Ya, ini ibadah apa tadi? Umum, Minggu. Kalau ini ibadah PA, pendalaman Alkitab. Ini di sini ada 6 roti. 6. Jadi kalau di jumlah berapa? 12 rasul pemberita Injil. Tapi kalau ditulis begini 6, berarti berapa itu? 66. Ya. Kitab suci 66 kitab. Baru nih Mesbah dupa ini doa kita sekarang. Ini terbuat dari kayu penaga, ya, panjangnya 1 hasta, lebarnya 1 hasta, tingginya 2 hasta. Nah, ini Mesbah dupa. Ada 2 kayu pengusung, ya, ada gelang, 4 gelang atau cincin, ya, memasukkan kayu pengusung. Nah, yang dibakar di sini ini namanya dupa. Dupa itu terdiri dari kulit lokan, getah rasa mala, mur dan kemenyan. Dibubuhi garam, ya. Dibubuhi apa? Garam. Tumbuh halus. Nanti begitu dibakar, asapnya nanti menembusi tirai. Sampai tirai ke sini. Ini sampai ke tirai. Ini tahta Allah nih, tabut perjanjian. Jadi Allah mencium. Ya, dupa itu dibakar, menembus tirai, nanti Allah mencium. Baunya, harumnya dupa. Sekarang dupa kita sekarang doa. Makanya dibuat di situ getah rasa mala, kulit lokan, mur kemenyan, dibubuhi garam. Tumbuh halus. Garam itu artinya garam perjanjian. Garam apa? Perjanjian. Dalam ibadah ada janji Tuhan. Ada apa? Janji. Untuk apa sih janji Tuhan ini? Untuk dipegang. Untuk diapa? Pegang. Sambil berpegang pada firman Tuhan. Janji itu Tuhan. Dan kita ini hidup dari janji. Hidup dari apa? Janji. Janji Tuhan. Kalau ada masa sulit, peganglah janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tugas kita pegang aja. Nanti mujizat, pertolongan pasti terjadi. Ya, selama di dunia pasti ada masalah. Kalau saudara nggak mau menghadapi masalah, pergilah saudara. Pergi sekarang, cepat-cepat pergi. Cepat-cepat apa? Pergi. Saya nggak mau Tuhan menghadapi masalah. Ya udah aja, pergi aja kamu udah. Pergi selamanya. Ya. Namanya di dunia, selagi di dunia pasti kita menghadapi namanya persoalan masalah. Ya memang ada masalah yang kita buat sendiri. Kita buat sendiri.
Tapi memang ada masalah, bukan kita buat, memang harus dilalui, harus dijalani. Seperti orang Israel, ya kan? Ya kan? Tapi semua kebutuhan datang. Mana datang. Saban hari datang mana. Kebutuhan datang. Ya. Ada juga masalah datang. Firaun mengejar, tapi semua selesai. Di depan laut, nanti apalagi masuk tanah Kanan itu. 31 raja harus dihadapi. Berapa raja? 31 raja. Nanti periksa. Sampai 31 raja harus dihadapi oleh Joshua. Joshua nanti bawa Israel masuk ke negeri Kanaan. Disebut sini, raja ini satu, raja ini satu, raja ini satu. Sampai 31 raja yang dihadapi untuk memasuki negeri perjanjian. Ya, kalau 1 bulan berapa hari? 1 bulan berapa hari? Berapa? Ada 20 berapa? Ada yang 28. Terus 30. Ada 30 sah? Nggak ada 32. 30 sah? Jadi 31 raja itu sama dengan jumlah hari dalam 1 bulan. Amin. Tanggal 1 menang. Masalah datang, beres semua. Tanggal 2 beres, tanggal 3 beres, tanggal 4 beres, tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sampai 30, sampai 31. Amin. 31 raja. Ya, artinya dari tanggal 1 sampai tanggal 31 menang. Amin. Bukan asal ditulis begitu 31 raja, ada artinya. Ya, nanti baca itu kitab Joshua nanti. Ya, kitab Joshua berperang. Ya, bukankah hari-hari manusia hari-hari perang? Hari-hari manusia itu hari-hari apa? Perang. Perang nih. Melawan daging, melawan dunia, melawan setan, perang. Tapi pasti kita menang. Amin. Sebab syarat masuk surga harus menang. Syarat masuk surga apa? Harus menang. Siapa menang akan diberikan ya pakaian kudus. Siapa menang nanti ya namanya tidak dihapus dari kitab kehidupan. Jadi janji Tuhan kepada umatnya adalah kemenangan. Ya, jadi besok menang, besoknya lagi menang. Tanggal berapa sekarang? 21. Nanti tanggal 31 menang. Besoknya lagi datang lagi bulan berapa nanti? Sudah bulan? Bulan Juli, nanti bulan Agustus terus sampai bulan Desember menang. Januari menang lagi, terus menang sampai selama kita hidup menang. Amin. Nah, mari kita mau datang pada Tuhan, ya. Kita angkat dulu sebuah lagu. Ketika ku lemah, dia datang.
Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia ada. Yesus, ku cintakan. Yesus, ku pujikan. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembahkan. Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia ada. Yesus, ku cintakan. Yesus, ku pujikan. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembahkan. Ketika yang bisa berlutut boleh berlutut, yang tidak bisa di kursi saja. Ku lemah, Dia datang. Amin. Haleluya. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Amin. Ketika ku perlu, Dia ada. Haleluya. Yesus, amin. Ku cintakan. Yesus, ku pujikan. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembahkan. Singar saja. Ketika ku lemah, Dia datang. Ya, Tuhan itu maha hadir. Ketika Dia berkata, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak membiarkan. Ketika sehingga kita yakin, kita berkata, Tuhan adalah penolongku.
Ketika Tuhan itu penolong. ku perlu, Dia ada. Kalau Dia menolong, pasti pertolongannya Yesus. sempurna. Ku cinta Kau. Haleluya. Mari sembah Dia. Yesus, Datanglah pada ku puji Kau. rasakan dekapan pelukan tangan kasih-Nya. Yesus, ku serahkan Dia berkata, aku mengingat hidupku. engkau anakku. Dia mengingat saudara. Yesus, Dia tidak melupakan. ku sembah. Dan Dia akan menolong. Dia menolong kita. Yesus, ku cinta Kau. Haleluya. Yesus, ku puji Kau. Yesus, Haleluya. ku serahkan hidupku. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau. Haleluya. 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 Mendekatlah, maka Dia akan mendekat padamu. Haleluya. Mendekatlah kepada Tuhan, Dia akan mendekat padamu. Dia akan memeluk engkau dengan tangan kasih. Curhatlah kepadanya. Haleluya. 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 Seperti Hana datang ke Silo, datang ke tabernakel, ke rumah Tuhan. Dia mencurahkan semua isi hati. Dia curahkan isi hatinya kepada Tuhan. Eli mengira perempuan ini mabuk. Eli berkata, berapa lama engkau mabuk? Lepaskan dirimu dari mabukmu. Hana berkata, aku ini bukan perempuan yang mabuk, tapi aku berdoa dengan hati yang hancur. Dalam kepedihan hati dia datang pada Tuhan. Dia datang ke Silo, ke tabernakel, ke kemah suci. Dia datang berdoa. Imam Eli berkata, pulanglah. Tuhan sudah mendengar doamu. Tuhan mengabulkan doa. Dia pulang. Ternyata sudah mengandung, lahirlah seorang manusia yang terbesar pada zaman itu. Itulah Nabi Samuel.
Nabi Samuel didapat oleh Hana saat dia datang berdoa dengan keluh kesah. Haleluya, haleluya. Tuhan menjawab doanya. Air matanya disapu, dihapus oleh Tuhan. Lahirlah manusia yang besar, terbesar pada zaman itu. Itulah Nabi Samuel. Lewat doa datang kepada Tuhan ke Silo, ke tabernakel. Dia berdoa dengan air mata. Dia curahkan isi hatinya kepada Tuhan. Imam Eli mengira dia mabuk, tapi dia berkata, anggur yang memabukkan tidak kuminum, tapi aku mencurahkan isi hatiku, kepahitan, kepedihan hatiku. Aku bawa kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doanya. Lahirlah Samuel dari kandungan Hana, seorang manusia terbesar pada zaman. Doa itu besar lamanya. Doa itu besar lamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. El Shaddai, kita pakai benih. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Makasih Tuhan. Berkat dari Tuhan tidak pernah berhenti, terus mengalir memenuhi hidup kami, dan kami merasakan kasih sayang-Mu, damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami, sehingga hidup kami dalam keadaan tenang dan damai, sehingga tidak perlu kami cemas dan takut, karena Allah lebih besar dari persoalan yang kami hadapi, lebih besar dari penguasa di dunia ini. Itulah kuasa firman dan Roh Kudus yang kami terima, yang akan memberi kami kekuatan, kemenangan, kesembuhan, pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan dulu kita nyanyikan satu nyanyian. Kita jalankan sekali persembahan. Yerusalem, kota. Oh, ada satu ya, ada satu kota. Ada
satu. Ada satu kota yang indah di langit dan bumi yang baru, berhias bagai pengantin perempuan berdandan untuk suaminya. Air mata telah dihapuskan, maut pun takkan ada lagi, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Yerusalem, kota mempelai, penuh terang kemuliaan Allah. Semua yang haus telah dipuaskan dari mata air kehidupan. Yerusalem, kota mempelai, nur terang kemuliaan Allah. Semua yang haus kan dipuaskan dari mata air kehidupan. Yerusalem, kota mempelai, nur terang kemuliaan Allah. Semua yang haus kan dipuaskan dari mata air kehidupan. Dari mata air kehidupan. Dari mata air kehidupan. Amin. Ya, terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara ya. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Kita doakan mereka yang masih dalam pergumulan. Ya, kita doakan Opo Romando perempuan, Jessica, ya Popo, Bu Iin Juaria, Tante Ance, ya kakeknya Joshua, Saudara Master, Bu Yuli, Paulus, Lydia, ya. Ya, yang ada nyusun skripsi, ya Saudara Alex, ya. Ya, kita doakan juga anak-anak yang sedang UAS, ya. Ya, siapa? Keti, ya. Ya, Alex nyusun skripsi, ya. Ya, jadi kita doakan juga Cimeme, Bu Elih, ya. Kita pakai berdiri. Siapa? Keri. Bu Yani, ya. Haleluya. Kami berdoa buat anak-anakmu yang masih dalam pemulihan atau sakit. Baik Ibu Yani, kami berdoa bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Kami berdoa juga buat Opo Romando perempuan, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Jessica juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Popoh juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Iin Juaria juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Oma Ance juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Kakeknya Yosua juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Saudara Master juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bu Yuli juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Saudara Paulus juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Sis Lydia juga bilur-bilur Tuhan yang menyembuhkan engkau. Juga Alex yang sedang menyusun skripsi supaya bisa semua diselesaikan dengan baik dan sidang juga dengan baik dan akhirnya bisa lulus dengan baik. Juga buat anak-anak yang sedang ujian akhir semester UAS, Tuhan tolong supaya mereka belajar dengan baik dan bisa mendapatkan nilai yang baik juga. Juga kami berdoa buat
Cimeme juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bu Eli juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bu Yeni juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan semua anak-anakmu yang belajar, yang kuliah, Tuhan berikan kelancaran, dan pada tugas-tugas akhir bisa mereka menyelesaikan dengan baik. Kami berdoa, Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Pemerintahan yang ada sekarang juga dari pusat sampai daerah, Pak Presiden Prabowo Gibran, juga seluruh gubernur di Indonesia, bupati, wali kota, muspika kecamatan, kepala desa dan lurah, Pak RW, Pak RT, juga seluruh Indonesia berkati. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, biarlah anak-anakmu berjalan melangkah bersama dengan Tuhan dan menikmati persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Hidup kami damai, tenang, dan Tuhan akan menyelesaikan bagi kami semua pergumulan hidup kami.